langsung aja deh, saya mulai deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Semangat harus terus pagi, Pak. Ya. Apa kabar? Luar biasa ya, Pak ya. Gacor. Sekali lagi. Apa kabar? Luar biasa. Kompak, coba sekali lagi. Apa kabar? Luar biasa. Aplaus dulu. Oke, sekarang Bapak dan Ibu ada di sesi praktikal yang terakhir nih. Sesi pengereman. Kenapa pengereman ini dipisah? Karena sesi pengereman ini adalah sesi yang paling bahaya. Ya, jadi saya mohon di sini jangan sampai ada peserta yang cuma bisa lihat, bisa dengar tapi nggak ngerti mau ngapain. Ya Pak ya, itu yang bahaya. Oke, di sesi pengereman ini nanti akan dipecah menjadi 3 sesi. Yang pertama ada pembuktian fungsi rem sekaligus contoh pengereman yang salah. Yang kedua ada pengereman normal. Nah, yang ketiga nanti yang mungkin akan dipraktekkan oleh sebagian peserta yang ada di sini nih, ada pengereman darurat. Mungkin tadi di kelas udah dijelaskan ya sama Pak Andriansah ya. Fungsi dari rem itu untuk apa? Hanya untuk memperlambat dan menghentikan putaran roda. Yakin? Percaya nggak dibilang sama Pak Andriansah kayak gitu? Yakin? Musrik lu. Sebelah jalan. Taunya fungsi rem itu buat apa? Buat ngerem, buat berhenti gitu ya. Datang ke sini dapat referensi baru yang katanya rem itu hanya untuk memperlambat dan menghentikan putaran roda. Orang kebanyakan kalau cuma sekedar omongan nggak akan percaya. Di sini akan ada sesi pembuktiannya nih. Di mana nanti saya akan gas dari ujung sana, Pak. Ya makanya agak dibuka buat jalur saya, Pak. Saya akan gas dari arah sana, tutup gas dan mulai lakukan pengereman di kon ini nih. Tugas peserta, tolong perhatikan. Ketika saya nanti tutup gas di sini dan langsung lakukan pengereman, apa yang berhenti? Motornya kah? Rodanya apa? Sayanya langsung berhenti di sini nih. Rodanya. Belum, saya praktekin dulu ya Pak ya. Kita lihat bareng-bareng nih. Ya ingat, sesi pertama pembuktian fungsi rem sekaligus contoh pengereman yang salah. Guerra minggir tabrak, 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 guerra minggir tabrak. Sesi yang pertama tuh pembuktian fungsi rem sekaligus contoh pengereman yang salah. Tadi saya gas dari sana, tutup gasnya di sini nih. Di sini saya langsung tutup gas, langsung melakukan yang namanya pengereman. Ketika saya tadi lakukan pengereman di sini, apa yang berhenti Pak? Roda. Apa yang berhenti Pak? Hanya putaran rodanya saja. Kendaraannya berhenti nggak? Enggak. Berhenti nggak? Nggak. Berhenti di sana tapi, bener nggak? Tapi intinya apa? Si rem ini dia hanya untuk memperlambat dan menghentikan putaran. Walaupun berhenti itu hasil akhirnya. Jadi sampai sini fungsi rem udah kebukti belum? Udah ya. Yang bisa berhentiin kendaraan itu bukan rem, tapi apa? Kalau nggak pohon ya tembok, ya Pak ya? Iya benar. Mobil. Nah tuh, tambah lagi banyak. Molen. Yang tadi saya praktekkan itu juga, ya itu adalah pengereman yang salah. Yang dimaksud dengan pengereman yang salah itu adalah pengereman yang membuat rodanya terkunci. Mau roda depan, roda belakang, kalau bapak atau ibu udah ngelakuin pengereman sampai rodanya terkunci, itu namanya udah ngelakuin pengereman yang salah. Kenapa? Lakukan pengereman sampai roda terkunci, ya. Itu disebut dengan pengereman yang salah. Ketika bapak dan ibu nih yang di jalan raya lakukan pengereman sampai rodanya terkunci, otomatis
Ya, ketika roda terkunci, kendaraan itu nggak akan bisa diarahin. Mau ke kiri, ke kanan nggak akan mau. Yang ada apa? Ada bahasa Jawanya, Pak. Ya. All wheel skip, then to the left. Dimana roda itu, kalau udah terkunci, dia pasti coba buat maju ke depan. Jadi intinya apa? Kalau lakukan pengereman, jangan sampai rodanya terkunci. Di jalan raya, orang banyak ngerem sampai rodanya terkunci. Pasti penyebabnya nggak jauh dari kata panik. Bener nggak? Lakukan pengereman secara tiba-tiba. Karena tiba-tiba contoh ada yang nyebrang. Tiba-tiba ada lobang. Pandangan ini hanya sebatas 10-15 meter dari depan spakbornya. Dalam artian apa? Berkendaranya pandangannya nunduk. Bener nggak? Di kelas tadi udah disebutin tuh. Ya, ketika berkendara, pandangan harus sejauh mata memandang. Lihat ke arah tujuannya. Ya, supaya apa? Scan area yang ada di depan nih. Semua potensi bahaya harus bisa kita antisipasi. Nggak ada yang namanya tiba-tiba. Setuju nggak? Coba saya mau nanya deh. Di sepeda motor ini ada berapa sistem pengereman sih? Ada berapa sistem pengereman, Pak? 3. Yang ngomong 3 apa aja? Gigi. Belakang engine brake ya. Ada 2 ya, Pak ya. Rem depan dan rem belakang itu kita jadiin satu, namanya service brake. Dalam artian benar tadi ya, Pak ya. Satu lagi yaitu tadi engine brake. Pengereman yang dibantu dengan putaran mesin. Matic ada nggak engine brake, Pak? Ada nggak? Ada ya. Motor Matic dia tetap punya engine brake walaupun nggak sebesar motor manual atau semi automatic. Contoh nih yang biasa pakai Matic. Lagi anak-anak berkendara nggak saya ditutup pasti kan gitu, bener nggak? Mesinnya mendaru, badan pengendaranya berasa nih kedorong ke depan. Itu adalah efek yang ditimbulin dari si engine brake itu tuh. Matic ada engine brake-nya, cuma nggak sebesar motor manual atau semi automatic atau motor bebek. Di bawah kecepatan 30, coba saya masih mau nanya nih, masih pada ingat nggak? Pakai rem mana di bawah kecepatan 30? Belakang. Kalau di atas 30, contoh 60 km per jam. Depan dulu. Ya, pakainya tapi depan dulu ya. Pakai depan dulu, mendekati kecepatan 30, lepas rem depannya, maksimalkan kembali rem Belakang. belakang. Nah, kecepatan tinggi contoh Bapak dan Ibu misalnya lagi ngebut nih, 100 km per jam. Pantura. Ya, pakai rem kombinasi, di mana pakainya itu depan terlebih dahulu baru bantu dengan rem belakang. Nah, kita masuk ke pengereman normal. Di mana? Di pengereman normal ini saya akan praktekkan terlebih dahulu untuk jarak berhentinya. Sebelum saya berikan penjabarannya satu per satu. Pertama, saya nanti akan gas dari ujung sana. Ya. Sebelum mobil parkir itu, tutup gas tetap di sini nih. Saya tutup gas di sini. Pertama, saya lakukan pengereman hanya gunakan rem belakang. Ketika saya rem belakang, tangan kanan ini akan saya angkat. Kenapa saya angkat? Untuk pembuktian ke peserta. Biar pesertanya percaya yang saya pakai hanya rem belakang. Saya nggak ada colek-colek rem depan. Yang kedua, saya praktekkan ya pengereman hanya gunakan rem depan. Ketika saya tarik rem depan ini, nanti kaki kanan ini saya angkat. Ya, kenapa saya angkat? Untuk pembuktian ke peserta, biar pesertanya yakin, percaya yang saya pakai hanya rem depan. Nah, setelah yang rem depan, yang ketiga kombinasi. Kombinasi yang saya pakai depan dulu baru belakang. Kita lihat masing-masing jarak berhentinya. Setelah saya praktekkan ketiganya, baru nanti akan ada penjabarannya satu per satu. Sampai sini cukup jelas, Pak? Oke, pertama rem belakang. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are
praktekin ketiganya nih Pak. Yang paling ujung rem belakang, tengah rem depan, yang ketiga itu kombinasi ya. Dimana kombinasi yang tadi saya praktekkan itu pakainya depan dulu baru belakang. Karena tadi ketika saya tanya Pak, rem depan itu bahaya nggak? Banyak yang bilang bahaya. Saya mau mulai bahas pertama untuk rem depan terlebih dahulu. Sekali lagi saya mau nanya, rem depan itu bahaya nggak? Bahaya nggak Pak rem depan? Bahaya. Oke, sebenarnya ya rem depan itu dia nggak bahaya. Yang bahaya itu bukan si rem depannya, tapi apa? Penggunanya Pak. Yang kurang paham akan teknik penggunaannya. Mulai dari hal sepele yang mungkin Bapak dan Ibu udah jadi kebiasaan dan menurut Bapak dan Ibu itu aman. Standby jari di tuas rem depan, bener nggak? Siapa di sini yang berkendara rem depannya nggak dipegang? Angkat tangan, saya mau tahu. Ada nggak yang rem depannya nggak dipegang? 1 orang, 2, 3, 4. Yakin? 4 orang. Ibu. 4 orang ya. Berarti sisanya itu rem depannya dipegangin semua. Coba saya mau tahu alasannya apa? Kenapa itu rem depan dipegangin terus, Pak? Ya biar ngerem. Jaga-jaga. Nyaman. Pak, kalau alasannya buat jaga-jaga, taruh security situ tuh. Buat apa? Nyaman. Buat ngerem. Antisipasi. Jadi kalau ada potensi Buat ngerem bahaya, lah. biar cepat ngeremnya gitu. Biar cepat ngeremnya. Oke, Pak. Pak, kalau dibilang buat apa alasannya supaya lakukan pengeremannya cepat, saya setuju. Ya pasti. Ketika Bapak dan Ibu pegang tuas rem depan, pasti pengeremannya pun dilakukan dengan cara cepat. Tapi kepikiran nggak? Contoh, ketika Bapak atau Ibu lagi berkendara, kaget kucing nyebrang, tarik pasti tuas rem langsung nggak? Bener nggak? Kepikiran nggak kira-kira buat tutup throttle gas terlebih dahulu? Enggak. Ya, namanya orang udah standby, kaget. Ya, karena kaget dia panik. Yang ada di otaknya pasti apa? Langsung tarik tuas rem. Rem udah ditarik, gas belum ketutup nih. Yang ada apa? Motor tetap ngedorong, ujung-ujungnya stang kelipat. Berenang dah tuh di aspal. Ya, bener nggak? Ada yang punya pengalaman kayak gitu? Ada. Coba bayangkan, lebih aman mana? Baru belajar motor. Ketika Bapak dan Ibu berkendara, rem depannya nggak dipegang nih. Lagi ngebut, sengebut apapun ya, nggak pegang throttle gas, gaspol. Kaget, ada kucing nyebrang, pasti apa? Ketika jari ini pengen raih tuas rem depan, pasti ada proses penutupan throttle gas ketika jari ini pengen pegang rem depan. Lebih aman mana kira-kira? Sebenarnya lebih aman yang nggak dipegang pasti. Tapi di sini pasti banyak yang punya pemikiran, alah. Saya dari rumah tadi pagi datang ke Lotte Pasar Rebo, saya pegang, saya nggak kenapa-napa kok, bener nggak? Bener nggak? Betul. Saya ngomong iya bener, itu tuh orangnya tuh yang punya pemikiran kayak gitu tuh. Kalau bisa janganlah. Saya di sini kan bukan ngajarin Bapak dan Ibu semua ya. Saya di sini hanya mimpin acara sharing hari ini nih. Seenggaknya ya mungkin Bapak dan Ibu ketika datang ke sini dapat referensi baru yang lebih baik lagi. Ya udah monggo silakan diambil. Siapa tahu bisa jadi kebiasaan baru yang lebih baik lagi supaya lebih aman di jalan, bener nggak? Jangan selalu membenarkan hal yang mungkin biasa Bapak dan Ibu lakukan. Kira-kira rem depan nggak dipegangin ketika berkendara bisa nggak? Bisa. Ingat ya, kita bukan ngelarang Bapak dan Ibu buat pegang tuas rem depan. Boleh dipegang, tapi hanya ketika ingin digunakan. Kalau nggak pengen digunakan, nggak pengen ngerem depan ya nggak usah dipegangin. Ya, mau pakai rem depan baru pegang. Contoh, wah depan ada angkot, kita udah tahu semua pasti suka berhenti mendadak, bener nggak? Ya, standby jari di tuas rem depan. Angkotnya udah kita dahuluin, ya udah lepas lagi rem depannya nggak usah dipegang. Pegang throttle gasnya aja dengan sempurna. Sampai sini cukup jelas? Dan ketika ingin pakai rem depan pun ada tekniknya. Yang pertama, ya, ketika ingin lakukan pengereman dengan rem depan, yang pertama nih pengendaranya itu harus sadar.
pengendaranya udah sadar ya. Ingat, semua aktivitas ketika berkendara itu harus dilakukan secara sadar dan terencana. Sadar. Yang kedua, tutup gasnya nggak lupa. Yang ketiga, mau pakai rem depan, pastiin dulu motor kondisinya tegak lurus. Nggak pas lagi miring, pakai rem depan. Itu yang bahaya. Ya, motornya udah lagi mau disalahin. Kucing. Apa lagi? Rikil. Hah? Sebentar. Raja tikungan. Oke Pak, contoh ya, saya harap semuanya bisa ngelihat nih. Kalau kondisi motornya tegak lurus, pakai rem depan. Motor nekennya kemana nih? Bawah. Mana? Ke bawah, ya Pak ya? Ya ke depan nggak apa-apa dah. Ya anggaplah ke depan nggak ke bawah. Ini kalau kondisi motornya tegak lurus. Yang jadi masalah, lagi belok. Ya, motor ini kan rodanya 2. Dia mau belok itu harus miring, bukan stang yang dibelokin. Fungsi stang ini hanya untuk mengarahkan putaran roda depan. Bentar. Motor ini rodanya 2 ya, dia kalau mau belok harus miring, bukan stang yang dibelokin. Kalau ada yang berpikiran stang buat belok, coba deh kecepatan 50 km per jam mau belok kiri, belokin stangnya ke kiri. Ya, yang ada terkena efek dari gaya yang namanya centrifugal force. Contoh, Bapak kalau Ibu naik mobil, supirnya belokin setir ke kiri, badan nendang kemana? Kanan. Efeknya akan terjadi seperti itu. Jadi ingat, motor rodanya 2 mau belok harus miring walaupun sedikit. Yang jadi masalah, lagi belok dia pakai rem depan. Apa yang beda Pak? Ya, coba perhatiin nih Pak, gaya dorongnya sekali lagi ya. Motor kondisinya lurus, nekannya kemana? Bawah. Lagi miring, kayak dorongnya pindah jadi kemana nih? Samping. Ke samping. Ini yang jadi banyak penyebab lagi belok pakai rem depan jatuh. Tapi apa? Kebanyakan lagi belok pakai rem depan yang disalahin ada pasir,